Bayangin, kamu punya tetangga yang ekonominya biasa aja, tapi dia punya senjata yang bikin semua orang di kompleks mikir dua kali sebelum ganggu dia. Nah, sekarang tetangga itu bilang, senjata ini nggak akan pernah gua lepas. Kedengarannya seperti film, tapi ini realita dunia hari ini. Dan yang ngomong langsung adalah Kim Jong-un. Pertanyaannya, ini cuma strategi bertahan atau justru tanda bahaya yang lebih besar? Dalam beberapa waktu terakhir, Korea Utara kembali menjadi pusat perhatian dunia karena sikapnya yang semakin tegas terhadap program nuklir. Dalam sidang resmi Majelis Rakyat Tertinggi, mereka menyatakan bahwa status sebagai negara bersenjata nuklir adalah permanen dan tidak bisa dibalikkan. Ini bukan sekedar pernyataan politik biasa, melainkan sinyal kuat bahwa arah kebijakan mereka ke depan sudah ditetapkan. Keputusan ini juga dibarengi dengan peningkatan anggaran pertahanan yang menunjukkan bahwa Korea Utara tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Mereka sedang memperkuat fondasi militernya secara sistematis, bukan reaktif. Ini penting karena banyak negara biasanya hanya meningkatkan militer saat krisis, sementara Korea Utara melakukannya sebagai strategi jangka panjang. Kalau diibaratkan, ini seperti seseorang yang bukan hanya membeli alarm rumah, tapi juga memperkuat pintu, memasang kamera, dan bahkan menyiapkan bunker. Artinya, mereka tidak ingin sekedar aman, tapi mereka ingin benar-benar tidak bisa disentuh. Dan disinilah dunia mulai memperhatikan lebih serius. Namun, langkah ini tidak berdiri sendiri. Ada konteks global yang lebih besar, termasuk ketegangan geopolitik dan konflik antar negara yang semakin sering terjadi. Korea Utara melihat dunia sebagai tempat yang tidak stabil, dan itu mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Di sisi lain, hubungan dengan Korea Selatan juga semakin memburuk. Retorika dari kedua belah pihak makin keras, dan ruang untuk dialog terlihat semakin sempit. Ini menambah kompleksitas situasi yang sudah sensitif. Jadi, untuk memahami semuanya, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi juga kenapa ini terjadi. Dan itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Kenapa nuklir jadi pilihan utama? Korea Utara melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda dibanding banyak negara lain. Bagi mereka, ancaman dari luar bukan kemungkinan, tapi sesuatu yang selalu ada. Pengalaman sejarah, tekanan internasional, dan sanksi ekonomi membuat mereka merasa harus selalu siap menghadapi skenario terburuk. Dalam perspektif ini, senjata nuklir bukan hanya alat perang, tetapi alat bertahan hidup. Mereka percaya bahwa dengan memiliki nuklir, negara lain akan berpikir dua kali sebelum mencoba menyerang atau bahkan menekan mereka secara berlebihan. Kalau dianalogikan, ini seperti orang yang badannya kecil tapi membawa peluit darurat yang bisa memanggil satu kampung. Orang mungkin gak akan ganggu, bukan karena dia kuat, tapi karena resikonya terlalu besar. Korea Utara berada di posisi itu. Tapi dalam skala global, menariknya, strategi ini bukan tanpa dasar. Negara-negara yang memiliki nuklir memang cenderung lebih jarang diserang secara langsung. Ini bukan berarti mereka aman sepenuhnya, guys. Tapi mereka punya lapisan pelindung tambahan yang cukup efektif. Keputusan ini juga punya konsekuensi besar. Sanksi ekonomi semakin ketat, isolasi internasional meningkat, dan hubungan diplomatik menjadi semakin terbatas. Tapi bagi Korea Utara, itu adalah harga yang siap mereka bayar. Pada akhirnya, pilihan nuklir ini bukan soal agresi semata, tapi tentang bagaimana mereka melihat dunia sebagai tempat yang keras, di mana bertahan hidup kadang lebih penting daripada diterima. Pesan tegas ke Amerika Serikat. Dalam pidato kebijakan terbarunya, Kim Jong-un secara tidak langsung mengirim pesan kuat kepada Amerika Serikat.
Pesannya sederhana, Korea Utara tidak akan mundur, tidak akan melepas nuklir, dan siap merespon jika merasa terancam. Ini penting karena Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu pihak yang paling vokal dalam menekan program nuklir Korea Utara. Dari sanksi ekonomi hingga latihan militer bersama sekutunya, tekanan terus diberikan dalam berbagai bentuk. Namun dari sudut pandang Korea Utara, tekanan ini justru memperkuat alasan mereka untuk mempertahankan nuklir. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa ancaman itu nyata, bukan sekedar asumsi. Jadi semakin ditekan, mereka justru semakin menguat. Kalau diibaratkan, ini seperti dua orang yang saling curiga. Satu memperbesar pagar karena takut diserang, sementara yang lain melihat pagar itu sebagai tanda ancaman, lalu ikut memperbesar pertahanan. Akhirnya keduanya terus meningkatkan eskalasi tanpa benar-benar saling percaya. Situasi ini menciptakan siklus yang sulit diputus. Tidak ada pihak yang ingin terlihat lemah, dan setiap langkah defensif bisa dianggap sebagai langkah agresif oleh pihak lain. Disinilah resiko kesalahpahaman menjadi sangat tinggi. Dan dalam dunia nuklir, kesalahpahaman bukan sekedar masalah komunikasi, tapi bisa berdampak global. Hubungan dengan Korea Selatan semakin memanas. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan sebenarnya sudah lama naik turun. Tapi belakangan ini tensinya meningkat secara signifikan. Retorika dari kedua pihak semakin keras dan jalur komunikasi semakin terbatas. Korea Utara bahkan mulai secara terbuka menyebut Korea Selatan sebagai pihak yang berseberangan. Bukan lagi sekedar rival, ini perubahan penting dalam cara mereka memandang hubungan antar dua negara yang secara teknis masih dalam kondisi perang sejak konflik masa lalu. Di sisi lain, Korea Selatan juga memperkuat militernya dan mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat. Latihan militer bersama yang dilakukan secara rutin sering dianggap oleh Korea Utara sebagai provokasi. Kalau dianalogikan, ini seperti dua saudara yang tinggal serumah, tapi sudah tidak saling berbicara. Bahkan mulai memasang kunci tambahan di pintu masing-masing. Ketegangan kecil bisa dengan mudah berubah jadi konflik besar, karena tidak ada komunikasi yang sehat. Situasi ini diperparah dengan kurangnya kepercayaan. Setiap tindakan ditafsirkan secara negatif, dan ruang untuk diplomasi menjadi semakin sempit. Ini membuat potensi konflik, meskipun tidak pasti, menjadi sesuatu yang saling membayangi. Dan ketika dua negara yang punya sejarah panjang konflik mulai saling memperkuat militer, dunia tentu tidak bisa menganggapnya sebagai hal sepele. Seberapa kuat kemampuan nuklir mereka? Korea Utara menunjukkan perkembangan signifikan dalam teknologi militernya, terutama di bidang misil balistik. Mereka telah melakukan berbagai uji coba yang menunjukkan peningkatan jangkauan dan kemampuan. Beberapa sistem misil mereka diklaim mampu menjangkau jarak antar benua, yang berarti tidak hanya mengancam kawasan regional, tetapi juga negara yang jauh seperti Amerika Serikat. Ini yang membuat dunia internasional semakin waspada. Selain itu, ada indikasi bahwa mereka juga mengembangkan teknologi untuk membawa lebih dari satu hulu ledak dalam satu misil. Jika benar, ini akan membuat sistem perlawanan lawan menjadi jauh lebih sulit untuk mengantisipasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak informasi tentang kemampuan ini berasal dari klaim Korea Utara sendiri dan analisis pihak luar. Tidak semua detail bisa diverifikasi secara independen, sehingga masih ada ruang ketidakpastian. Meski begitu, tren umumnya jelas. Mereka terus berkembang dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ini bukan program yang stagnan, tapi aktif dan terus ditingkatkan. Jadi, meskipun kita tidak tahu persis seberapa kuat mereka saat ini, satu hal pasti, mereka jauh lebih maju dibanding beberapa tahun lalu. Apa dampaknya bagi dunia? Langkah Korea Utara ini tidak hanya berdampak pada kawasan Asia Timur, tapi juga pada stabilitas global secara keseluruhan. Ketika satu negara memperkuat nuklirnya, negara lain cenderung ikut meningkatkan pertahanan mereka.
Ini bisa memicu perlombaan senjata, di mana negara-negara berlomba menjadi lebih kuat bukan untuk menyerang, tapi untuk tidak tertinggal. Masalahnya, semakin banyak senjata, semakin besar pula resiko yang muncul. Di sisi ekonomi, ketegangan geopolitik juga bisa mempengaruhi pasar global, mulai dari harga energi hingga stabilitas perdagangan. Dunia yang tidak stabil secara politik biasanya juga tidak stabil secara ekonomi. Namun di balik semua ini, ada satu hal yang sering terlupakan. Tujuan utama dari banyak kebijakan ini adalah mencegah perang, bukan memulai. Paradoksnya, untuk menjaga perdamaian, negara justru memperkuat kemampuan perang mereka. Ini seperti semua orang di ruangan membawa payung karena takut hujan. Tapi akhirnya langit jadi terasa lebih gelap karena semua orang bersiap untuk badai. Persepsi ancaman bisa sama kuatnya dengan ancaman itu sendiri. Dan disinilah dunia sekarang berada, di antara upaya menjaga stabilitas, tapi dengan resiko ketegangan yang terus meningkat. Jadi, apakah Korea Utara sedang bersiap untuk perang? Belum tentu. Tapi mereka jelas sedang memastikan bahwa mereka tidak bisa diabaikan. Keputusan untuk mempertahankan nuklir bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang soal posisi, strategi, dan cara mereka melihat dunia. Ini bukan cerita hitam putih, tapi penuh lapisan dan kepentingan. Bagi kita sebagai penonton dari jauh, mungkin ini terasa seperti berita biasa. Tapi di level global, setiap langkah seperti ini bisa mengubah arah sejarah. Pertanyaannya sekarang bukan cuman apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi apakah dunia siap menghadapi kemungkinan terburuk? Karena dalam dunia nuklir, satu keputusan kecil bisa punya dampak yang sangat besar.